Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anna Ruhiyatul Hidayah, NPM 121-2019-008. Di sini saya akan menyelesaikan UTS Praktikum Audit Modul 3, Persediaan, Pergudangan, dan Pembayaran Utang Usaha. Yang pertama di sini ada persediaan. Salah satu cara untuk meyakinkan nilai persediaan pertanggal neraca atau laporan posisi keuangan adalah dengan melakukan pengambilan persediaan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan persediaan. Pelajari instruksi perhitungan persediaan perusahaan dan nilai kelayakan. Di checklist ada di buku 1 halaman 89. Selanjutnya, minta daftar posisi persediaan yang mencakup nama barang, lokasi, kuantitas, dan harga pertanggal pengambilan persediaan. Di checklist ada di buku 1 halaman 89. Sebelum kegiatan perhitungan dilakukan, periksa ketelitian pelaksanaan prosedur pisah batas untuk penerimaan dan pengiriman barang dengan mencatat nomor terakhir dari laporan penerimaan barang, surat jalan, dan faktur penjualan. Di checklist, apabila selama pengambilan persediaan aktivitas berlangsung terus, pisahkan persediaan yang mungkin akan dikirim hari itu. Di checklist ada di buku 1 halaman 98 sampai 103. Pastikan bahwa tidak ada pengiriman dan penerimaan setelah tanggal pisah batas berikut, sertakan dalam perhitungan persediaan perusahaan tersebut. Di checklist ada di buku 1 halaman 98 sampai 103. Lakukan observasi atas kegiatan perhitungan di seluruh gudang. Perhitungan dapat dilakukan secara sampling, terutama untuk barang yang pokok atau material dan mahal. Di checklist ada di buku 1 halaman 90. Waspada dengan penumpukan barang, kemungkinan adanya lubang dalam tumbukan dan persediaan yang terlihat sudah rusak, tidak laku atau kurang baik. Di samping itu, waspada juga terhadap barang-barang yang tidak termasuk dalam kategori persediaan. Di checklist ada di kuesioner. Bandingkan barang-barang yang dihitung dilihat dengan saldo kartu gudang dan daftar persediaan menurut akuntansi. Ada di FF1 dan buku 1 halaman 90. Pastikan bahwa semua instruksi dalam pengambilan persediaan telah dilaksanakan dengan baik. Di checklist. Selanjutnya, apabila pengambilan persediaan dilakukan sebelum tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, dilakukan prosedur penarikan maju ke tanggal neraca laporan posisi keuangan. Sedangkan apabila pengambilan persediaan dilakukan setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, maka dilakukan prosedur penarikan mundur ke tanggal neraca laporan posisi keuangan dan buat kertas kerjanya. Tidak dikerjakan. Nomor 2, uji penilaian harga persediaan dengan membandingkan pada faktur atau data lain dari pelanggan. Untuk itu, pilih barang yang bernilai material dalam daftar persediaan. Di checklist ada di buku 1 halaman 94. Nomor 3, perhatikan kemungkinan perubahan sistem dari metode tahun lalu. Tidak dikerjakan. Nomor 4, periksa semua penjualan perkalian dari metode tahun lalu. Di checklist ada di buku 1 halaman 94. Nomor 5, siapkan schedule utama. Ada di checklist ada di indeks F. Nomor 6, minta daftar persediaan yang mencakup nama barang, kuantitas, dan harga pertanggal neraca dari laporan posisi keuangan, serta cocokkan dengan buku besar. Di checklist. Nomor 7, lakukan penelaahan analitis untuk melihat kewajaran dari nilai persediaan, misalnya dengan adanya kelebihan persediaan yang disebabkan pembelian yang berlebihan, barang yang penjualannya lambat, atau usang. Di checklist ada di buku 1 halaman 91. Pastikan bahwa barang dalam perjalanan telah dibukukan sesuai dengan statusnya, yaitu syarat pembelian seperti pembelian franko gudang si penjual atau pembelian franko gudang si pembeli. Di checklist ada di buku 1 halaman 92. Dapatkan konfirmasi untuk persediaan di luar kompleks perusahaan. Pastikan juga apakah ada bagian dari persediaan yang dijaminkan. Di checklist ada di buku 1 halaman 91. 10, pelajari kecukupan pertanggungan asuransi. Di checklist 11, yakinkan bahwa perusahaan telah mengadakan penyisihan yang cukup untuk barang-barang yang penjualannya lambat atau usang atau sisa. Tidak dikerjakan.
12. Pelajari semua perjanjian pinjaman dengan kreditur. Perhatikan apakah ada persediaan yang dijadikan jaminan dalam rangka mendapatkan pinjaman dari kreditur. Tidak dikerjakan. Selanjutnya, pajak pertambahan nilai PPN masukan. Minta daftar pajak pertambahan nilai masukan yang meliputi informasi tanggal faktur pajak, nomor wajib pajak, nomor pengusaha kena pajak, dasar pengenaan pajak, dan besaran PPN yang diinput. Tidak dikerjakan. Yakinkan bahwa semua pajak masuk telah didukung dengan bukti pajak yang semuanya merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Tidak dikerjakan. Pastikan bahwa pajak masukan tersebut telah dilaporkan atau dikreditkan secara teratur dalam SPT masa dan dikompensasikan dengan pajak keluaran. Dikerjakan ada di buku 1 halaman 91. Apabila ada perbedaan selisih saldo bersih atau pajak masukan dikurangi pajak keluaran antara buku besar dengan SPT masa, pelajarilah sebab-sebabnya terutama untuk saldo per tanggal. Tidak dikerjakan. Pelajari semua surat koresponden dengan kantor pajak terutama untuk permohonan restitusi karena kelebihan pembayaran pajak masukan. Pastikan apakah semua permohonan tersebut disetujui dan apabila ada faktur pajak yang tidak disetujui oleh kantor pajak. Tidak dikerjakan. Selanjutnya, bahan pokok penjualan. Lakukan perbandingan setiap jenis dan struktur beban yang termasuk harga pokok penjualan dan tahun yang diperiksa dengan tahun lalu. Analisis sebab naik turun yang mencolok. Perhatikan klasifikasi beban yang dilakukan oleh perusahaan dan minta penjelasan bila terdapat perubahan yang material. Dilakukan. 2. Hitung rasio COGS dan bandingkan dengan tahun lalu serta tulis kesimpulannya. Tidak dikerjakan. Yakinkan bahwa harga pokok produksi dicatat berdasarkan perhitungan yang dukung bukti-bukti. Ada di indeks PL2. Pemeriksaan pembelian. Bandingkan pembelian tahun berjalan dengan tahun lalu, serta dapatkan penjelasan bila terdapat perbedaan yang material. Dikerjakan. Lakukan pemeriksaan kebijakan dan prosedur pembelian dan retur pembelian. Akankah ada penyimpangan? Tidak dikerjakan. Lakukan pemeriksaan terhadap pembelian dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa atau afiliasi, terutama untuk penetapan harga dibeli dan jumlah transaksi selama tahun. Tidak dikerjakan. Lakukan pemeriksaan atas pembelian secara acak pada tahun berjalan dengan memperhatikan faktor pembelian baik jumlah, harga, syarat pembelian dengan mencocokkan pada pesanan pembelian dan laporan penerimaan barang. Sedangkan untuk retur pembelian, perhatikan memo debit baik jumlah maupun harga. Dikerjakan di checklist ada di buku 2 halaman 150 dan indeks TOC 3. Selanjutnya, periksa kebenaran perhitungan matematis pada faktor pembelian dan memo debit. Di checklist ada di indeks TOC 3. 9. Periksa kebenaran PPN masukan atas pembelian barang atau jasa kena pajak. Di checklist ada di indeks TOC 3. Lakukan pisah batas atas pembelian dan retur pembelian selama 7 hari sebelum dan setelah tanggal neraca laporan posisi keuangan dan yakinkan bahwa transaksi telah dicatat periode yang tepat. Catat nomor dan tanggal dari laporan penerimaan barang dan bandingkan dengan yang tercatat pada buku pembelian. Ada di PL 2.1. Catat nomor dan tanggal dari laporan penerimaan barang, retur, dan bandingkan dengan yang tercantum pada buku retur pembelian. Tidak dikerjakan. Apabila pembelian telah dicatat untuk barang yang masih berada pada gudang penjualan, maka periksa kontrak pembeliannya. Tidak dikerjakan. Selanjutnya, buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan. Tidak dikerjakan. Selanjutnya, utang usaha. Minta daftar utang usaha, periksa saldo masing-masing kreditur ke buku utang. Lakukan rekonsiliasi dengan saldo buku utang. Dikerjakan ada di buku 2 halaman 92. Tentukan saldo yang akan dikonfirmasi dan kirimkan surat konfirmasi kepada kreditur. Di checklist ada di indeks M1.1. Catat utang bersaldo, debit, periksa penyebabnya, dan teliti sejak kapan terjadinya, serta lakukan konfirmasi atas saldo tersebut. Tidak dikerjakan. Pisahkan antara utang pada perusahaan afiliasi untuk kepada direksi pemegang saham untuk pembayaran pembelian aset tetap lain-lain. Tidak dikerjakan. 5. Minta daftar mutasi penjualan sebagai pelengkap surat konfirmasi saldo akhir dalam terdapat pemasok penting yang saldonya tidak diketahui
pertanggal neraca konfirmasi. Bila saldo akhir akun utang digunakan, bila pengendalian internal tidak dikerjakan. Teliti setiap selisih yang ada antara balasan surat konfirmasi dengan saldo menurut buku. Di checklist ada di indeks MM1.2. 7. Bila konfirmasi tidak dijawab, maka lakukan alternatif prosedur dengan memeriksa konfirmasi dilakukan atas saldo sebelum tanggal neraca laporan posisi keuangan agar minta itu di checklist. Periksa terhadap saldo yang benar dan tidak lazim atau bersaldo debit. Periksa akun kontrol pada buku besar atas transaksi yang terjadi antara tanggal di checklist. Periksa saldo yang belum terselesaikan dan selidiki mengapa sampai terjadi persoalan tersebut. Di checklist ada di buku 1 halaman 94. Nomor 10, lakukan tes subsequent payment dan uji pisah batas. Untuk pisah batas tanggal neraca atau laporan posisi keuangan tidak dikerjakan. 11, buat kertas kerja dan kesimpulan hasil pemeriksaan. Di checklist ada di indeks M1. Untuk selanjutnya, di sini ada jurnal koreksi. Yang pertama, keterangan untuk jurnal koreksi atas bahan baku dicuri. Jurnalnya beban produksi, debitnya 1.350.000, kreditnya persediaan bahan baku kualivinil 1.350.000. Jurnal yang kedua, koreksi pembelian. Di debitnya persediaan bahan baku 8 juta, PPN masukan 10%, 800. Utang usahanya di kredit 8.800.000. Selanjutnya koreksi bahan penolong. Di debit beban produksi 11 juta, kreditnya 11 juta, persediaan bahan penolong. Selanjutnya koreksi sampel promosi. Di debitnya beban promosi 17.501.000, lalu kreditnya persediaan barang jadi 15.910, PPN keluarannya 10%, 1.591.000. Selanjutnya jurnal koreksi pembayaran upah. Di debit upah langsung 15 juta, kreditnya utang yang masih harus dibayar 15 juta. Lalu masuk ke indeks F. Keterangannya persediaan barang jadi, barang dalam proses, barang bahan baku, persediaan bahan penolong. Ini ada saldo per klien dengan saldo per audit. Untuk parenya ini diisi debit dan kredit dari hasil koreksi jurnal koreksi. Rumus per auditnya itu adalah per klien ditambah debit dikurang kredit. Selanjutnya di F1, keterangannya Rucovin SP 500, Rucovin SP 800, Rucovin SP 1000, dan Rucovin SP 1500. Lalu di sini ada jumlah per klien, pare debit dan kredit per audit. Untuk yang pare di sini diisi dari jurnal kredit nomor 5 di kredit. Untuk hasil auditnya per klien ditambah debit dikurang kredit. Selanjutnya untuk F2 di sini ada batch production nomor 377 dan nomor 378. Lalu ada penyesuaian dari jurnal koreksi nomor 5 senilai 15 juta. Jadi nilai yang berubah itu hanya di nomor 377. Selanjutnya F3, keterangannya di sini ada monomer polivinil lainnya itu ada Oxtan, DOP, PS, dan EPO. Ada koreksi di nomor 1. Rumus per auditnya juga masih sama, yaitu per klien ditambah debit dikurang kredit. Jadi nilai yang berubah hanya di karton box. Selanjutnya untuk F4 di sini ada keterangan drum warna, drum polos, karton box, dan lem. Di sini ada jumlah per klien
pare, debit dan kredit, dan jumlah per audit. Ada perbedaan dikoreksinya di nomor 3 pada karton box. Selanjutnya untuk FF1, di sini dihitung perhitungan fisik persediaannya. Fisik dan kartunya mengalami perubahan di polivinil senilai 90. Keterangannya barang dicuri. Lalu perbedaan bahan penolong. Ada perbedaan yaitu 10.000 karena barangnya terendam banjir. Dan di persediaan akhir ada 2 yang berbeda, yaitu Rucovin SP500, perbedaannya 2.000 karena barang konsinyasi. Lalu ada di Rucovin SP1000, perbedaannya 1.000 karena sampel promosi gratis. Selanjutnya untuk TOC3, TOC3 ini uji transaksi pembelian untuk bukti pendukung di checklist, otorisasi di checklist, footing tidak di checklist. Periksa pencatatan ke buku pembelian dilakukan, kartu persediaan dilakukan, kecuali di buku besar tidak dilakukan. Selanjutnya untuk M1, di sini ada utang usaha, ada nama pelanggannya, ada jumlah per klien, untuk parenya di debit dan kredit juga ada perbedaannya. Selanjutnya untuk MM1.1, di sini ada hasil konfirmasinya, apakah terkonfirmasi atau tidak. Untuk perbedaannya hasil M1 yang di pare ini hasil dari MM1.1. Selanjutnya MM1.2. Di sini ada hasil konfirmasi untuk utang usaha. Total terkonfirmasinya itu ada CB dan RD. Untuk CB sendiri senilai Rp759.200.500. Dan untuk jumlah RD-nya sendiri ada Rp309.003.000. Selanjutnya ada perhitungan beban pokok penjualan. Selanjutnya ada perhitungan beban pokok penjualan, ada persediaan bahan baku, dan ada koreksinya. Jurnal koreksinya dimasukin lagi ke debit atau kredit. Bahan baku ada di jurnal koreksi nomor 2, posisi debit. Lalu jurnal koreksi 1 dan 3 ada di kredit. Selanjutnya ada di barang dalam proses akhir, ada jurnal koreksinya di nomor 5, dan persediaan barang jadi akhir, jurnal koreksinya nomor 4. Selanjutnya PL2.1, yaitu uji pisah batas pembelian. Lalu indeks A2.1, neraca, posisinya ada di persediaan, ambilnya dari indeks F. Selanjutnya indeks A2.1 dan di sini ada indeks A2.2, ini masih neraca, hanya berubah pengaruhnya di utang usaha, diambil dari jurnal koreksi. Lalu ada indeks A3.1 berpengaruh pada beban pokok penjualan, yaitu ada di indeks PL2. Lalu selanjutnya A3.2 itu tidak ada
pengaruh apapun. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.